Lasminingsih, guru SD Negeri Panongan 2, calon guru penggerak angkatan 3 Kabupaten Tangerang, kelompok E kelas C. Video ini menceritakan tentang aksi nyata saya yang berdampak pada murid, yaitu Rabo Literasi di SD Negeri Panongan 2. Salam dan bahagia. Aksi nyata modul 3.3, pengelolaan program yang berdampak pada murid, Rabo Literasi di SD Negeri Panongan 2, disusun oleh Lasminingsih SPDSD, calon guru penggerak angkatan 3 Kabupaten Tangerang. Kelas C kelompok E dengan fasilitator Ibu Dwi Yoga Beni Hadianti MPD, pengajar praktik Ibu Hajah Wahidah Nur Hayati MPD, Kepala SD Negeri Panongan 2 Ibu Hajah Emi Suhaimi SPDSD. Dasar filosofi Ki Hajar Dewantara yang digunakan pada program Rabo Literasi di SD Negeri Panongan 2. Pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Komponen profil pelajar Pancasila yang dikembangkan pada program Rabo Literasi SD Negeri Panongan 2. Murid mampu menjadi anak yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, kreatif, mampu bergotong royong, dan berkebinekaan global. Karakteristik lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan di program Rabo Literasi adalah lingkungan. Rabo Literasi adalah sebuah program kokurikuler atau intrakurikuler. Dilakukan murid sesuai dengan keinginan murid, bisa sebelum jam belajar atau saat istirahat. Program ini sebagai pemantik kecintaan murid untuk membaca dan menulis, menumbuhkan konsep kepemimpinan murid di sekolah melalui majalah dinding dan terbitnya buku antologi puisi karya anak. Rabo Literasi disusun berdasarkan alur bagja. B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Adapun latar belakang dipilihnya program Rabo Literasi di SD Negeri Panongan 2 adalah rendahnya kemampuan numerasi murid, tersedianya aset guru yang hobi membaca dan menulis, adanya zona literasi di pojok kelas, tersedianya buku perpustakaan sesuai jenjang, dukungan kepala sekolah dan orang tua murid SD Negeri Panongan 2.
Tujuan program Rabu Literasi di SD Negeri Panongan II adalah program jangka pendeknya meningkatkan minat murid untuk membaca dan menulis. Tujuan program jangka menengah, murid mampu menulis puisi, cerita anak, diari, ataupun apapun bentuk yang mereka inginkan setelah membaca buku. Tujuan jangka panjang, terbitnya buku antologi puisi ber-ISBN, serta guru mampu mengajarkan membaca dan menulis kepada murid, sehingga murid menjadi murid yang cerdas, generasi yang cerdas berliterasi. Pemberdayaan aset dalam program Rabu Literasi adalah modal manusia, kolaborasi antara guru kelas, buku perpustakaan, zona literasi kelas, serta pengajar praktik sebagai konselor. Sasaran Rabu Literasi adalah kelas 4, 5, dan 6. Jenis kegiatan ini kokurikuler, pengayaan di luar jam belajar, ataupun intrakurikuler, terintegrasi dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, IPA, IPS, PKN, SBDP, PJOK, dan pendidikan agama dan budi pekerti. Strategi pelaksanaan Rabu Literasi: yang pertama, diskusi dengan kepala sekolah; yang kedua, sosialisasi dengan dewan guru; yang ketiga, sosialisasi dengan murid; yang keempat, sosialisasi guru kelas dan guru mata pelajaran. Adapun indikator keberhasilan program Rabu Literasi adalah murid suka membaca di waktu senggang, murid suka menuliskan apa saja yang dia rasakan, murid mau menyuarakan ide tema majalah dinding, murid dapat bekerja sama mendesain layout majalah dinding. Terbitnya buku antologi puisi ber-ISBN merupakan indikator keberhasilan selanjutnya. Membudayakan keterampilan berliterasi di sekolah, baik murid, guru, dan warga sekolah, serta terbitnya majalah dinding secara periodik di sekolah secara rutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anakku yang hebat? Sehat semua? Sehat. Coba di sekolah kita ini namanya apa? Siapa yang tahu? Mading, betul. Tadi ibu sudah beri kesempatan kepada anak-anak untuk mengamati apa saja yang ada di mading. Siapa yang mau kasih pendapat? Ada apa saja di mading kita? Gambar, betul. Apa lagi? Ada cerita, ada poster, betul. Kalau anak-anak lihat, ini mading hasil karya siapa? Karya kelas 6 tahun kemarin ya? Betul. Kira-kira menurut anak-anak bisa tidak anak-anak ubah
madingannya menjadi lebih baik lagi? Bisa. Apa saja yang bisa masuk ke sini? Hasil karya anak-anak kan sudah banyak nih. Anak-anak sudah baca dari buku ini sudah ya. Nah, terus anak-anak sudah bikin sinopsisnya sudah ya. Sudah ada sinopsis, ada puisi ya nggak? Ada puisi, terus ada kaligrafi yang kemarin ya. Kira bisa nggak kita masukkan ke sini? Bisa nggak anak-anak masukkan ke sini? Bisa. Boleh tidak? Tahun kita akan sama-sama merencanakan membuat atau memperbarui majalah dinding itu. Tadi anak-anak sudah amati. Isinya apa saja? Poster, apalagi? Cerita, apalagi? Gambar. Betul, pinter. Nah, anak-anak sekarang guru ingin anak-anak bermimpi membuat sebuah majalah dinding di sekolah. Bagaimana cara bikinnya? Anak-anak boleh buka HP yang sudah dibawa, ketikkan di browser Chrome-nya contoh majalah dinding kelas. Yuk, silakan. Dari sekian banyak gambar yang ada di HP, ada contohnya banyak ya? Betul. Kamu boleh pilih salah satu, kira-kira mana nih yang akan kamu terapkan di sekolah? Atau kamu boleh juga, kamu bikin modifikasi atau kamu bikin sesuai dengan keinginanmu sendiri. Bisa? 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 Bisa semuanya? Yang akan membuat majalah dinding. Yang hebat. Sekarang kalau anak-anak sudah mengamati, kira-kira atau anak-anak butuh apa saja yang dibutuhkan di majalah dinding itu boleh ditulis. Kebutuhannya apa? Terus apa saja yang mau ditulis apa diisi? Anak-anak bisa ya? Ajeng sedang apa sama kelompoknya? Udah mading. Mading kelas atau mading sekolah? Mading kelas. Sudah ketemu kebutuhannya apa saja? Apa saja? Gunting. Oke. Aska si calon arsitek sedang motong huruf. Anak-anak sedang menempel mading. Tema puisi kali ini adalah Cinta Ibu. Salam dan bahagia. Hari ini saya bersama anak-anak kelas 6 sedang membuat mading kelas. Mading ini hasil karya anak-anak, puisi dan sinopsis. Hari ini temanya tentang puisi Cinta Ibu, hasil karya anak-anak. Coba dilihat. Dan inilah hasil karya anak-anak kelas 6. Coba. Inilah hasil karya mading kelas 6. Coba dilihatin mana tuh? Inilah hasil karya mading kami. Salam literasi. Mewarnai hari, mewarnai hari.
Nyari arti kata, nabung kata ya. Terus nanti ditaruh di mana? Di kotak tabungan kata. Anak sedang membuat karya untuk mengumpulkan tabungan kata. Mereka bebas melakukan sesuai yang diinginkan. Kamus kata-kata sulit. Setiap program mesti kita perhitungkan resikonya. Adapun manajemen risiko program Rabu Literasi di SD Negeri Panongan 2 adalah jika hasil karya murid setelah membaca itu didiamkan begitu saja dan hilang di tempat sampah. Selama menjalankan program Rabu Literasi ini, saya merasa bahagia dan tertantang. Saya juga bersyukur bahwa semua komunitas SD Negeri Panongan 2 mendukung Rabu Literasi ini. Dari Ibu Kepala Sekolah Ibu Hajah Emi Suhaimi SPD SD, Dewan Guru SD Negeri Panongan 2, murid-murid SD Negeri Panongan 2, pun dengan orang tua murid SDN Panongan 2. Mereka merupakan tim sukses dalam terlaksananya program Rabu Literasi ini. Saya patut berbangga dengan hasil karya anak-anak. Ada beberapa karya anak puisi, sinopsis, kamus kata-kata sulit, dan itu membuat saya merasa bangga dengan potensi anak yang di luar dugaan. Tapi itu hanya di kelas 6. Untuk kedepannya saya berharap dan semoga saja bisa dan dikabulkan oleh Allah SWT, saya akan memfokuskan Rabu Literasi ini untuk anak kelas 1 dan kelas 4 dan selanjutnya lagi untuk kelas-kelas berikutnya sampai terbit sebuah buku antologi hasil karya anak dan guru, baik itu puisi, cerpen, sinopsis ataupun kata-kata sulit. Tetap semangat, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dengan adanya guru penggerak di sini sesuai dengan program dari sekolah di sini, yaitu tentang Rabu Literasi. Nah, program guru penggerak dengan program sekolah itu sangat bersinergi dan saling mendukung. Alhamdulillah dengan adanya guru penggerak ini, Rabu Literasi memberikan ke siswanya berjalan dengan baik, mengembangkan potensi siswa di bidang literasi, membaca dan sebagainya. Selanjutnya tentu saja yang sekarang sudah berjalan diteruskan, yang belum nanti ditingkatkan. Jadi kalau sekarang mungkin baru ke kelas 6, nantinya harus selanjutnya melanjutkan ke kelas berikutnya. Jadi semua harus ikut mengembangkan, dan saya berharap bukan hanya guru penggerak saja yang menjalankan program Rabu Literasi ini. Semua guru ikut menggerakkan Rabu Literasi ini. Seperti itu harapannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah kegiatan guru penggerak yang dilaksanakan oleh Ibu Laksminingsih membawa manfaat bagi sekolah SD Negeri Panongan 2.
hal ini sesuai dengan program sekolah, yaitu Rabu Literasi, yaitu kebiasaan atau budaya untuk membaca kepada anak-anak, untuk dilanjutkan ke kegiatan menulis tentang hal-hal yang mereka sudah baca. Alhamdulillah saat ini di kelas Bulasmi sendiri berjalan dengan sangat baik, di mana saya melihat dan mengamati anak-anak, ada beberapa karya yang dipajang di mading-mading sekolah ataupun tulisan-tulisan yang sempat saya lihat hasil karya anak-anak. Harapan kami dan guru-guru yang lain, Bulasmi tetap memberi semangat kepada kami semua, apa-apa dan trik-trik yang menjadi atau bisa dilakukan oleh anak-anak dari hasil Rabu Literasi itu sendiri. Mudah-mudahan ketika pembelajaran tatap muka nanti, kegiatan-kegiatan Rabu Literasi bisa dioptimalkan untuk bisa menjadi sebuah karya anak-anak dan bisa dibanggakan oleh SD Negeri Panongan 2. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya Rabu Literasi, saya bisa membuat cerpen, puisi, bisa memahami hal-hal sulit, bisa membuat mading, dan bisa membuat saya pernah ikut lomba menulis dan mendapatkan penghargaan dan mendapat uang. Adanya Rabu Literasi di SDN Panongan 2, saya jadi rajin membaca dan bisa meneladani tokoh-tokoh yang ada di buku. Terus dulu kalau ada kata-kata yang sulit, saya bisa nyari di galeri online atau dari di HP. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia. Tetap semangat. Selamat belajar mengelola proses perubahan perilaku. Selamat menumbuhkan karakter baik.